Perkenalkan, nama saya Nur Halija dari 12 Agama 1 ingin menyampaikan materi SKI tentang perkembangan Islam di Indonesia. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam di Indonesia. 1. Letak geografis. Indonesia terletak di wilayah yang sangat strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal ini karena posisi Indonesia sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. 2. Keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut kepercayaan seperti kepercayaan animisme, dinanisme, dan juga Hindu-Buddha. 3. Perekonomian. Pertanian dan juga perdagangan merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat pada saat itu. 4. Politik. Bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan adanya catatan-catatan atau data-data dari prestasi dan juga adanya kitab negara Kertagama yang membuat gambaran nyata tentang kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi kerajaan Majapahit. 5. Kesenian dan sastra. Pada masa Mataram Hindu-Buddha sudah banyak sekali ditemukan karya sastra seperti kitab Mahabharata, Ramayana, Sutasoma, dan lain-lain sekitar permulaan abad ke-10 dan itu jauh sebelum Islam datang ke Indonesia. Lanjut ke subbab berikutnya yaitu jalur masuknya Islam di Indonesia. Terdapat 4 teori masuknya Islam di Indonesia, di antaranya adalah yang pertama, teori India. Teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Pishnepel dan juga Makwete yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Buktinya yaitu nisan makam Raja Malik As-Soleh yang memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat, India. Kemudian yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Mekah pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Salah satu buktinya yaitu Raja Samudra Pasai yang memakai gelar Al-Malik. Kemudian yang ketiga yaitu teori Persia atau Iran, dikemukakan oleh Husain Jayaningrat yang mengatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia berasal dari Iran atau Persia pada abad ke-13 Masehi. Salah satu buktinya yaitu terdapat kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Indonesia. Dan yang keempat yaitu teori Cina. Dalam teori ini mengatakan bahwa Islam berasal dari para perantau Cina pada abad ke-7 Masehi. Bukti-buktinya antara lain Raden Fata itu merupakan keturunan Cina. Ibunya berasal dari negara Campa. Nama dan gelar Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina dan terdapat masjid-masjid yang memiliki nilai arsitektur Tiongkok. Lanjut ke sebab berikutnya yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Jadi, para pedagang-pedagang muslim yang datang dari luar negeri pada saat itu, mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyebarkan agama Islam ke masyarakat Indonesia. Kedua, melalui perkawinan. Jadi, para pedagang muslim yang telah menetap di Indonesia pada saat itu memutuskan untuk menikahi penduduk pribumi dan kemudian dari perkawinan tersebut lahirlah seorang muslim. Selanjutnya, melalui hubungan politik. Jadi, jika ada seorang penguasa atau raja yang masuk Islam, maka pasti rakyatnya juga akan masuk Islam. Selain itu, ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan Islam dan kemenangan membuat masyarakat secara bertahap masuk Islam. Selanjutnya, melalui pendidikan. Nah, para wali atau para tokoh agama pada saat itu membangun pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Nah, di situ para ahli agama akan mendidik santri tentang Islam. Setelah selesai menuntut ilmu, para santri diharapkan dapat pulang ke kampung halaman untuk melanjutkan dakwahnya di sana. Selanjutnya, melalui kesenian.
Para penyebar agama Islam memanfaatkan kebudayaan yang telah ada sebagai media untuk berdakwah. Strategi dakwah melalui kesenian ini diantaranya dilakukan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Kemudian yang terakhir yaitu melalui ajaran tasawuf. Mereka mengajarkan filosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat lokal. Nah, dengan cara ini agama Islam lebih mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Sebab yang terakhir yaitu fase penyebaran Islam di Indonesia. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam yang tertulis oleh Siti Maimunah disebutkan bahwa ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia. Menurut Hasan Mu'arif Ambari, yang pertama adalah tahap kehadiran pedagang muslim. Jadi, sebelum abad ke-13 para pedagang muslim sudah ada di Indonesia dan dari mereka yang menetap di Indonesia. Lalu pada abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat sehingga mereka memeluk agama Islam. Selanjutnya adalah tahap terbentuknya kerajaan Islam yang berlangsung sekitar abad ke-13 sampai 16 Masehi. Pada masa ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Pada abad ke-13 berdiri kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian pada permulaan abad ke-14 berdiri kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Kemudian akhir abad ke-15 pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Paresi, Demak, Cirebon telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kemudian pada abad ke-16 Masehi muncullah kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Para wali dengan bantuan kerajaan Demak, Panjang, dan Mataram dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah penting di Jawa, bahkan di luar Jawa seperti Banjarmasin, Hito, Ternate, Tiore, dan Lombok. Tahap selanjutnya yaitu tahap kelembagaan Islam. Pada masa ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Gresik. Setelah itu, Islam menyebar luas ke seluruh wilayah Indonesia.